Ini belum sampai setengah koridor, udah berasa pengap banget. Ruang bernafasnya semakin sempit dan ini masih jauh ke dalam. Saya nggak kebayang ini yang dilakukan sama mereka setiap hari. Ini bobotnya berat banget dan sangat tidak terbayang kalau cuaca lagi turun hujan, otomatis ini nggak bisa lewat sini. Cerita dari Serambi Mekah kali ini menghantarkan tim Indonesiaku pada sebuah wilayah terisolir di utara Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Desa Maru menjadi salah satu penghasil kopi Robusta terbesar milik Aceh Jaya. Namun hingga kini masih mengukir daya dan upaya. Sekarang ini kami sudah bersiap ingin menuju ke desa terluar di Kecamatan Jaya, Desa Maru. Hari yang cerah menyambut kami untuk menelusuri jalan panjang hampir 25 km dari pusat Kecamatan Jaya. Desa Maru merupakan satu dari 34 desa yang ada di wilayah ini. Kami tiba di Desa Sabit yang menjadi aspal terakhir sebelum sampai di Maru. Di sini kami menemukan fakta yang mencengangkan bahwa kini warga Maru seluruhnya sudah pindah ke Desa Sabit. Mereka hanya mengunjungi Maru ketika hendak panen kopi saja. Nah, ini di tengah perjalanan kami bertemu dengan sejumlah warga yang ingin pergi ke kebun. Jadi kami barengan sekarang lagi nyebrang sungai dulu. Sungainya ini diterabas pakai motor. Sejak 2005, pasca konflik di Aceh, sudah tak ada lagi warga Maru yang menempati desa mereka. Hal ini lantaran desa mereka hancur dan tak kunjung dibangun. Warga memilih tinggal di desa tetangga demi anak-anak mereka bisa bersekolah. Kini hanya kebun kopi saja yang tersisa di Desa Maru sebagai sumber penghasilan utama. Di tengah perjalanan, kami bertemu sungai kedua yang harus ditempuh. Bukan dengan dikendarai, melainkan motor harus diangkut pakai kayu agar dapat menyeberang. Tak ada jembatan penghubung di sepanjang Krung Inong. Sungai ini menjadi batas wilayah antara Desa Maru dan Desa Sabit. Kondisi yang amat tragis mengingat inilah satu-satunya cara yang dilakukan warga untuk menyeberang. Ya, dengan cara membopong motor mereka. Sementara motor diangkut, kami yang penumpangnya naik sampan untuk menyeberang. Sungai yang terlihat tenang ini miliki derai arus yang kencang. Airnya jernih, namun di dalamnya terdapat batuan yang licin. Dalam setahun, masa panen kopi hanya dilakukan selama 6-8 bulan. Dari biji kopi inilah warga Maru menggantungkan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari. Jerih payah penantian dan kesulitan memanen kopi yang terkadang tak sebanding dengan hasil penjualannya. Tengah-tengah kayu yang membawa motor ini patah. Bisa nggak, Pak? Kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali. Arus kencang dan tingginya air menjadi kendala yang amat sulit. Membawa diri saja harus sangat hati-hati, apalagi dengan membopong motor. Ini bobotnya berat banget dan sangat tidak terbayang kalau cuaca lagi turun hujan, otomatis ini nggak bisa lewat sini. Saya nggak kuat kayaknya, Bang. Berat banget, sorry Bang. Desa Maru setidaknya memiliki 102 jiwa penduduk yang hampir seluruhnya menggarap kebun kopi di seberang sungai atau di wilayah Maru. Kalau tidak melakoni hal ini, maka tak ada penghasilan bagi mereka. Dua sungai yang baru saja dilewati ini merupakan dua aliran yang berbeda dan seperti inilah kondisinya karena dalam, jadi harus mengangkut, tidak ada jembatan sama sekali. Kendaraan yang lewat selalu seperti ini caranya.
Usai membopong lebih dari 8 sepeda motor, saya bersama warga Maru memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sungguh perjuangan yang begitu luar biasa demi sebuah penghasilan. Sudah istirahat, sekarang kami mau melanjutkan perjalanan. Dari sini untuk tiba di Mare masih ada sekitar 3 km. Terlihat kondisi yang amat sepi ketika memasuki wilayah Maru. Tak ada aktivitas warga, hanya ada kebun di samping kanan dan kiri kami. Lebar jalanan panjang, kalau dari kantor Kecamatan Jaya kurang lebih 27 km, akhirnya kami sampai di Desa Maru. Meski sudah tak ada lagi warga yang tinggal, Maru memiliki tanah subur yang 90% ditanami kopi. Saat musim panen seperti sekarang, warga menghabiskan waktu seharian di kebun. Nah, kopi ini jadi komoditas utamanya Desa Mare. Jadi sayang banget walaupun sekarang udah nggak ditinggalin lagi perkampungannya, tapi warga masih datang ke sini untuk memanen kopi. Kalau biasanya jual kopi ini kemana? Ke pasar. Ke pasar. Harga pasar Lamno ya. Sekarang harga kopi berapa, Bu? Kadang-kadang ada 42, 40. Kalau masih baru-baru panen 43. Per kilo? Oh gitu. Nah Bu, ini kan Ibu sekarang warga Mare tapi tinggalnya di Sabit ya. Kalau setiap mau berkebun atau mau panen itu selalu balik ke Mare? Iya. Kayak gini Bu. Emang nggak ini apa Bu, bolak-balik gitu, nggak mau tinggal di Mare aja? Mau sebetulnya. Kendalanya itulah. Penyelenggaraan jembatan ini belum. Kalau udah ada jembatan, pasti kami ke sana semua. Kan lebih enak. Ya, pasti lebih milih tinggal di kampung sendiri ya Bu ya. Oke, terus apa lagi sih Bu selama ini kendalanya? Ibu petani kopi gitu ya. Apa yang Ibu alami kesulitan-kesulitan selama ini yang Ibu rasakan? Kesulitannya, ya kendalanya jalan, jembatan, anak-anak sekolah di sana kan. Itu yang sulit. Sungguh kondisi yang memprihatinkan. Mereka sangat ingin tinggal di kampung halaman, namun tak memiliki pilihan lain. Tidak ada sekolah, apalagi fasilitas kesehatan. Hanya pondok sederhana di kebun sebagai tempat berteduh untuk sekedar melepaskan penat setelah seharian bekerja di kebun. Kopi yang tumbuh di sini merupakan jenis Robusta. Usai mengumpulkan hasil panen, kami langsung bergegas membawa kopi ke Desa Sabit yang merupakan tempat tinggal mereka. Disinilah tempat warga mengolah buah kopi hingga menjadi biji kopi Robusta. Bukan dengan alat penggiling kopi, melainkan ditumbuk secara tradisional. Setelah biji kopi terkumpul, kami mengemasnya di karung untuk segera dijual ke pasar. Jarak dari pemukiman warga menuju pasar di pusat kecamatan mencapai 18 km. Kopi yang hendak dijual sudah berbentuk green bean yang berhasil terkumpul sebanyak 2 buah karung. Usai tiba di lokasi penampung yang ada di pasar, kami langsung menimbangnya dan mendapat hasil sekitar 6 kg kopi setara Rp250.000. Sungguh penghasilan yang amat tak sepadan. Di lokasi berbeda, kami turut menelusuri aktivitas pertambangan. Terletak di Desa Icerengeh, Kabupaten Aceh Jaya, lubang galian batu di dalam tanah terpampang amat masif. Sekarang saya
sama Bang Safriadi mau turun ke dalam galian lubang. Ini kedalamannya bisa mencapai 25 meter. Bismillah ya Bang ya. Yuk. Hal ini dilakoni warga setiap harinya. Meski disertai resiko besar, aktivitas inilah yang menjadi pilihan mereka untuk meraup penghasilan. Langkah demi langkah saya tempuh untuk bisa sampai di dasar galian. Mungkin takut jatuh. Ini pegang. Oke. Sorry ya Bang. Jangan lari. Ya. Sungguh bukan hal yang mudah. Ini belum sampai setengah koridor, udah berasa pengap banget. Ruang bernafasnya semakin sempit dan ini masih jauh ke dalam. Memasuki galian lubang sedalam 25 meter di bawah permukaan tanah, bagi saya terasa sulit untuk dilalui. Selain karena tidak terbiasa, saya dan para penambang di sini tidak mengenakan alat keselamatan apapun. Nah ini, Minum. saya akhirnya sampai nih di dasar galian lubangnya. Dalam banget. Dan ini masih harus turun lagi ke bawah sedikit lagi baru sampai di dalam lorong untuk menggali ya Bang. Bang, tolong Bang. Tiba di dasar galian, para penambang bersiap untuk melakukan pekerjaan mereka, yakni mengumpulkan batu yang terdapat di lapisan tanah. Nah ternyata di sini tuh menambangnya menggunakan alat dengan cara dibor untuk mencari batunya. Ini kami sudah berada di dasar galian lubang. Galian di bawah tanah seperti ini merupakan tempat cadangan biji mineral yang terdeteksi mengandung emas. Bagian biji mineral yang terdapat di lapisan dinding tanah harus dihancurkan hingga blok biji atau bebatuan runtuh. Saya pun turut mencoba untuk menghancurkan lapisan dinding blok biji mineral ini. Saya nggak berani karena terlalu beresiko. Alatnya ini berat ternyata. Jadi memang harus yang benar-benar sudah paham. Saya nyerahin ke abang aja, nggak berani karena itu nyemprot banget debunya ke mata. Kita di sini nggak ada yang pakai alat keselamatan untuk wajah gitu, hanya ini aja nih, santer penerang di kepala. Oke bang, kalau tadi cerita kan di sini bisa 1 hari ya bisa ada di dalam sini. Itu kalau misal makan gimana? Makan nanti kadang-kadang dikasih turun roti sama kawan kan dari atas. Kalau nasi makan di atas tuh kan. Gitu. Ya. Persediaannya apa aja sih bang kalau mau turun nih ke bawah? Tuh kalau buat alat kerja bor tuh kan senter, masker, kadang-kadang pakai blower tuh, goni kan, blender tuh. Kalau buat alat kerja. Ya. Kalau di dalam sini maksimal berapa orang? Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang sendiri juga. Oh gitu. Ya. Nggak ada maksimal waktunya di dalam sini. Enggak. Enggak. Bagi yang sanggup aja. Ini sanggup sehari sini. Setengah hari. Oh gitu. Terus upah yang abang dapat tuh per berapa Enggak. karung atau per hari gitu? Kalau upah tuh kita ini bukan nggak kira per hari, nggak kira per karung, tergantung rezekinya juga. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada juga. Gimana caranya tahu di lokasi ini nih gitu ya, di galian yang ini nih kayaknya ada emasnya nih Kan gitu. kita kan gali terus dulu, nanti kan ada nanti dapat batuan, kalau orang sini bilang urat, dites. Nanti dites, diindang pakai apa lu, ada kan alatnya kan, diindang, nanti disurvei dulu, kalau ada kami kerja, kalau enggak pindah ke tempat lain. Cari galian yang lain Ya, gitu. ya. Oh gitu. Proses sampai jadi galian seperti ini tuh berapa lama bang? Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 1 bulan lebih kan. Gitu. Jadi artinya abangnya dalam 1 tahun taruhlah gitu ya, itu bisa berpindah-pindah lokasi terus. Iya. Oh gitu. Sapriyadi telah menjalani pekerjaan seperti ini sejak 2016.
Dalam satu hari, ia dan teman-temannya bisa mengumpulkan 20 hingga 30 karung berupa hasil menggali batuan biji mineral. Satu karung batu mempunyai bobot hingga 40 kg. Hampir 7 tahun melakoni pekerjaannya, Sapriyadi ternyata pernah terkubur di dalam tanah karena galian terowongan rubuh. Meski harus mempertaruhkan nyawanya, Sapriyadi tak memiliki pilihan lain dan tetap menjalani pekerjaan ini, walaupun dihantui rasa trauma dan resiko tinggi. Usai bebatuan terkumpul dan dimasukkan ke dalam karung, kami pun langsung mengaitkannya ke sebuah tali yang akan ditarik oleh orang yang bersiaga di permukaan tanah. Nah, jadi tali yang kecil ini ditarik-tarik begini nih untuk kode ke teman-teman yang abang yang di atas supaya narik tali besarnya untuk ngambil remnya yang sudah dikumpulkan, batu yang dikumpulkan mau dikaitkan ke atas. Menjalani pekerjaan sebagai penambang merupakan mata pencaharian yang dilakukan warga desa Ijerengeh di Aceh Jaya. Mereka biasa menghabiskan waktu seharian penuh di dalam tanah demi meraup butiran emas. Usai bebatuan digali dan dikumpulkan, kami pun bergegas naik ke permukaan. Dengan melewati rintangan yang sama saat turun ke sini, saya pun bersusah payah untuk dapat memanjat. Ini ada satu spot nih setelah tangga itu sebetulnya yang kita tuh harus meraba naik ke atas, tinggi banget gitu, jadi harus bener-bener hati-hati. Saya minta tolong ini nih dipegang abang. Bang, tolong bang. Lorong galian ini bukanlah bangunan permanen. Tak bisa terbayangkan jika sewaktu-waktu terowongan ini runtuh dan dapat menimbun kami semua di dalam. Jadi pas posisi naik, pijakan kaki kita tuh jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi bener-bener harus kuat banget naik ke atas sambil pegangan satu tali ini. Saya nggak kebayang ini yang dilakukan sama mereka setiap hari. Tiba di permukaan, kami langsung bergegas membawa hasil menambang ke rumah warga. Lokasi menambang berada di perbukitan Alu Pelekung. Sehingga kami harus turun ke pemukiman warga dengan melintasi medan curam. Itu ada di atas perbukitan. Sekarang kami harus membawa batu itu menuruni turunan yang sangat curam pakai motor dan jalannya benar-benar setapak tanah merah. Betul-betul perjuangan yang luar biasa. Dengan membawa 2 karung hasil menambang yang setara bobot 80 kg, kami harus melintas di jalur seperti ini. Ini bisa dilihat ya, turunannya ini benar-benar menukik sekali. Terus ini bisa membuat motor nyangkut karena jalanannya benar-benar membuat motor ini. Bisa Pak, satu-satu. Oke. Maju lagi bisa. Beruntung,
Hari ini cuaca bersahabat. Jika kondisi turun hujan, tentu jalan seperti ini akan lumpuh, tak bisa dilintasi. Kesekian kalinya saya penumpangnya harus turun dulu dari motor karena emang sangat securam itu, dan bobot yang dibawa di motor tuh berat. Satu karung itu bisa sekitar 40 kilo. Oke, Bang, hati-hati ya Bang. Usai menempuh jalan menurun kurang lebih 3 km, kami pun tiba di rumah warga yang biasa dijadikan tempat para penambang mengolah bebatuan hasil menambang. Pertama-tama, batu harus dihaluskan dengan cara ditumbuk terlebih dulu. Setelah itu, jika sudah halus merata, baru dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tradisional. Sudah ditumbuk itu dimasukkan ke dalam alat penggilingan seperti ini untuk nanti memisahkan mana yang ampas, mana yang diolah lagi menjadi emas. Satu karung batu dengan bobot 40 kg itu, usai diolah biasanya hanya menghasilkan setengah mililiter emas. Bahkan terkadang zong atau tak mengandung emas sama sekali. Hari ini, kami berhasil mendapat kandungan emas murni yang termasuk ke dalam kandungan mineral primer. Nah, ini setelah proses akhirnya dibakar, kurang lebih setengah mili ya Pak ya? Ya. Emas yang didapat seperti ini. Sebuah rawa besar yang telah terbentuk seperti danau ini merupakan hasil dari luapan air sungai. Rawa ini terbentuk saat bencana banjir bandang puluhan tahun silam. Kini, rawa desa Ijrengeh dimanfaatkan warga untuk mencari ikan sebagai salah satu sumber penghasilan tambahan. Sekarang kami mau memasang jaring untuk menangkap ikan. Ini tuh di rawa-rawa yang mulanya nggak seperti ini. Ini adalah luapan dari air sungai. Dalamnya sekitar 1-2 meter ya Pak ya. Nah, sekarang jaringnya mau langsung dipasang dulu. Sampan sederhana ini menjadi satu-satunya modal warga untuk mencari ikan. Ketika naik ke atas sampan, kami harus ekstra menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Satu sampan seperti ini hanya bisa menahan bobot 4 orang saja. Kalau yang ini jaring yang sudah dipasang dari semalam. Wah, dapat ikannya nih banyak banget. Jaringnya ini panjangnya sekitar 15 meter. Sekarang kita mau lipat dulu, kumpulin ikannya. Mengambil ikan mengenakan jaring sederhana ini biasanya bisa menghasilkan hanya 2-3 kg saja. Bukan ikan besar seperti di laut, melainkan hanya ikan tawar yang berukuran kecil. Ini kalau pakai jaring seperti ini biasanya dapat berapa ikan sih Bu sekali ngambil gitu? Enggak tentu, kadang ada, kadang enggak. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit gitu. Oh, gitu. Tergantung kan karena keadaannya rawa kayak gini, kadang nanti banjir, kadang terang gitu. Bu, kalau dapat ikan biasanya Ibu untuk dimasak apa dijual Bu? Masak, kalau ada lebih jual gitu. Dijualnya kemana sih? Di gede-gede gitu, ke orang, ke rumah kadang gitu. Oh gitu. Ibu kira-kira penghasilannya dapat berapa dari menjual ikan ini? Enggak tentu, kadang kan kalau banyak dapat 20.000, kadang dapat 30.000. Minta ini alat nyaring, minta sampan untuk apa. Habis itu yang belinya maksudnya harus ke pasar, harus yang banyak dapatnya rezeki gitu. Karena kan kami kayak mana ini cuma cari ikan dapatnya sedikit, jalannya pakai apa itu. Alatnya pun ini kurang ya kan. Usai dari rawa,
kami langsung menjual ikan hasil tangkapan dengan berkeliling rumah warga. Hari ini Cut Anisah dan keluarganya hanya berhasil mendapat 1 ikat ikan yang setara Rp20.000. Sungguh memilukan. Di tengah ragam potensi alam yang ada, namun taraf kehidupan yang amat rendah lah yang hingga kini bergulir di Aceh Jaya. Pak Kecik, jadi kalau di sini kepala desa disebutnya Kecik ya Pak ya? Iya. Bapak, kenapa di Mare ini kosong gitu Pak? Nggak ada penghuninya? Ya, anak-anak kita itu perlu pendidikan tinggi. Ya, makanya warga di sini anak-anaknya disabit. Makanya sekolah di situ. Di sini kan nggak ada rumah sekolah, rumah sakit atau bagian kesehatan. Artinya fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak ada di sini. Ya. Pindah ke Sabit warganya karena untuk anak-anak bisa sekolah. Iya, untuk ada pendidikan. Sejak kapan Mare ini ditinggalkan oleh warganya Pak? Udah konflik kemarin tahun berapa tuh? Udah lupa juga kan? Waktu konflik kami udah dipengungsikan, rumahnya dibakar semua. Faktor apa Pak yang paling terasa banget untuk warga Mare merasa kesulitan gitu kalau tinggal di Marenya ini sendiri? Kalau untuk untuk jualan bahan-bahan kami keluar di sini agak susah kali kami bawa. Ya, kalau sekarang ini gini-ginilah Kak. Mohon perhatian dari bapak-bapak semua yang ada di Jakarta ataupun di kabupaten, provinsi ya kan. Tolong kami dibantu untuk bisa menetap di sini warga kita supaya ada pendidikan untuk jalan di jembatan ya kan. Kan kayak tadi kakak udah lihat tadi kayak mana kita bawa keretanya, ada yang patah kayunya ya kan. Kadang-kadang kalau banjir susah kali, ada yang tinggal di sini kadang-kadang nggak makan. Tapi sebetulnya Bapak apalagi sebagai kepala desa gitu ya, sebagai warga Mare ingin tinggal di Mare? Ingin sekali karena kami tanah-tanah milik kami di Mare nih. Karena di Sabit kami numpang cari makannya sama orang. Wilayah di Kabupaten Aceh Jaya diterpa kendala yang berbeda. Namun secara garis besar, masyarakat petani di wilayah perkebunan kesulitan akses jalan yang berdampak terhadap seluruh akses kehidupan. Bahkan, problematika pasca konflik Aceh hingga kini tak kunjung teratasi. Kendalanya juga akses. Beberapa jalan itu mengalami kerusakan parah, sehingga program kita di pemerintah Aceh Jaya adalah membangun interkoneksi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di sana, fasilitas-fasilitas sosial banyak yang rusak. Dan setelah sekian puluh tahun konflik berlalu, ini masih menyisakan PR bagi kita, khususnya pemerintah Aceh Jaya, mungkin juga pemerintah Aceh dan pemerintah nasional untuk bersama-sama bisa kita membangun kembali. Saya kira kita pemerintah melakukan treatment yang sama pada semua wilayah kita dengan pendekatan pada komoditi dan jasa unggulan. Maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya mengikuti komoditi dan jasa unggulan tersebut. Untuk masyarakat yang pertanian tentu akan kita dorong untuk pengembangan pertanian. Nah, untuk itu kita fokus pada membangun interkoneksi wilayah.